Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih telah setia mendukung channel kami dan menikmati konten-konten video kami yang berisi tentang kisah-kisah islami, kisah hikmah, dan nasihat-nasihat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan monggo silahkan di-share. Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i atau lebih dikenal Syekh Nawawi Banten adalah seorang ulama atau waliullah yang berasal dari Indonesia. Beliau dilahirkan di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Syekh Nawawi Banten adalah seorang ulama besar yang diakui keulamaannya di dunia internasional. Beliau mempunyai intelektualitas yang tinggi dan sangat produktif menulis kitab. Bahkan kitab karangannya lebih dari 100 buah kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu tasawuf. Secara nasab, Syekh Nawawi Banten merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati Cirebon. Dan nasabnya yang melalui jalur Kesultanan Cirebon ini sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika diurutkan silsilah nasab Syekh Nawawi Banten adalah Syekh Nawawi Al-Bantani bin Syekh Umar Al-Bantani bin Syekh Arabi Al-Bantani bin Syekh Ali Al-Bantani bin Syekh Jamat Al-Bantani bin Syekh Janta Al-Bantani bin Syekh Mas Bukil Al-Bantani bin Syekh Masgun Al-Bantani bin Syekh Masnun Al-Bantani bin Syekh Maswi Al-Bantani bin Syekh Tajul Aras Al-Bantani atau Pangeran Suryo Raras bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bin Syarif Abdullah Umdatuddin Azmat Khan bin Sayyid Ali Nurul Alam Azmat Khan bin Sayyid Jamaluddin Husain Al-Akbar atau Syekh Jumatil Kubro bin Syekh Ahmad Jalaluddin Shah Azmat Khan bin Sayyid Abdullah Azmat Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Syarif Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohaib Mirbat bin Sayyid Ali Khalid Rasam bin Sayyid Alawi As-Sani bin Sayyid Muhammad Sohaib Syama'ah bin Sayyid Alawi Awal bin Sayyid Al-Imam Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Al-Imam Ali Uraidi bin Sayyid Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Bakir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Nawawi Banten sejak berusia 5 tahun sudah mulai belajar ilmu agama Islam yang dipelajarinya langsung dari ayahanda tercinta. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar yaitu bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Dan di usia 8 tahun bersama kedua adiknya yang bernama Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi Banten berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama yang terkenal di daerah Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf yang berasal dari Purwakarta. Di usia yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi Banten telah mengajar banyak orang. Sampai kemudian beliau mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama yang masyhur di Makkatul Mukarramah saat itu. Dan di antara guru-guru beliau ketika Syekh Muhammad Nawawi Banten ini berada di Makkah adalah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, kemudian Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, kemudian Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Abdul Hamid Dagestani, dan masih banyak lagi para ulama yang beliau timba ilmunya. Selama 3 tahun bermukim di Makkatul Mukarramah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sesampainya di tanah air, beliau menyaksikan praktek-praktek ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Dan karena inilah maka gelora jihad pun berkobar di dada Syekh Nawawi Banten. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, maka Syekh Nawawi Banten kemudian berdakwah keliling Banten, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-gerik beliau. seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid, bahkan belakangan beliau dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro.
yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda, kurang lebih pada tahun 1825 Masehi. Hingga akhirnya beliau kembali ke Mekah setelah banyak tekanan dan pengusiran dari penjajah Belanda. Tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di kota Makkah, beliau segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi Banten mulai masyhur ketika menetap di Syi'ib Ali Mekah. Beliau mengajar di halaman rumahnya. Semula muridnya cuma sedikit, akan tetapi semakin lama jumlahnya semakin bertambah banyak. Bahkan mereka datang dari penjuru dunia, hingga jadilah Syekh Nawawi Banten sebagai ulama yang dikenal pawai dalam ilmu agama, terutama dalam bidang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Banten semakin masyhur ketika beliau ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram menggantikan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bukan hanya di kota Mekah dan Madinah saja beliau dikenal, bahkan sampai ke negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan. Karena kealiman dan kefaqihannya sebagai seorang ulama, Syekh Nawawi Banten ini menjadi rujukan ulama Nusantara. Banyak sekali ulama-ulama yang berguru kepada beliau, dan diantaranya adalah Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Samburi, Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Syekh Tubagus Muhammad Al-Asnawi Al-Bantani, Syekh Hasan Mustafa Al-Qarti, Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani, dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Dan semua murid beliau menjadi ulama besar dan sangat berpengaruh di Indonesia. Sedulur, sebagai seorang ulama atau waliullah, Syekh Nawawi Banten dikenal memiliki banyak karomah. Dan di antara karomah beliau adalah telunjuk beliau bisa bersinar dan dapat menjadi lampu penerang. Dikisahkan suatu waktu di sebuah perjalanan di dalam sukduf atau rumah yang berada di punggung unta, Syekh Nawawi Banten pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya di dalam sukduf yang beliau tumpangi. Sementara keinginan untuk menulis kitab sudah sangat memuncak dan mengisi kepala beliau. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu yang menerangi jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis. Dan kemudian kitab yang kemudian lahir dari dalam sukduf tersebut adalah Maraqil Ubudiyah, yang merupakan syarah matan kitab Hidayatul Hidayah. Karena untuk mengarang kitab tersebut, Mbah Nawawi Banten membayarnya dengan cacat pada jari telunjuk. Karena cahaya yang diberikan Allah kepada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak bisa hilang. Di antara karomah beliau yang lain adalah Mbah Nawawi Banten mampu melihat Ka'bah dari tempat yang sangat jauh. Dikisahkan ketika Syekh Nawawi mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta, masjid yang dibangun oleh Sayyid Utsman bin Yahya, seorang mufti Betawi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid tersebut adalah Sayyid Utsman sendiri. Tak ayal saat Syekh Nawawi Banten yang dianggapnya hanya seorang anak remaja tak dikenal menyalahkan penentuan kiblat Sayyid Utsman bin Yahya tersebut. Akhirnya beliau berdua pun berdiskusi dan Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar. Sementara Syekh Nawawi Banten seorang remaja berpendapat arah kiblat haruslah dibetulkan. Saat kesepakatan tidak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri, maka Syekh Nawawi Banten menarik lengan baju Sayyid Utsman bin Yahya dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat. Kemudian berkata, "Ya Sayyid, lihatlah, itulah Ka'bah, tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah, tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke arah Ka'bah." Sayyid Utsman termangu. Ka'bah yang beliau lihat dengan mengikuti petunjuk Syekh Nawawi memang terlihat jelas. Sayyid Utsman bin Yahya merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan, yaitu terbukanya Nur Basirah, yang dengan karomah itu dimanapun beliau berada, Ka'bah akan tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman bin Yahya langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi Banten. Dan sampai saat ini Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya.
Karomah Syekh Nawawi Banten yang lain adalah beliau sholat di dalam mulut seekor ular raksasa. Dikisahkan suatu hari ketika di dalam perjalanan beliau, Syekh Nawawi istirahat di sebuah tempat untuk azan kemudian sholat. Setelah beliau azan ternyata tidak ada orang yang datang. Akhirnya beliau pun melakukan iqomah dan lalu sholat sendirian. Usai melaksanakan sholat, Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi ketika menengok ke belakang ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya Syekh Nawawi pun tersadar bahwa ternyata beliau sholat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Selanjutnya, karomah Syekh Nawawi Banten adalah beliau mampu menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Karomah Syekh Nawawi yang paling tinggi dapat dirasakan ketika membuka lembar demi lembar tafsir Al-Munir, yang disebut juga dengan tafsir Marah Labid Likasfil Ma'nal Qur'anil Majid yang beliau karang. Kitab tafsir fenomenal tersebut menerangi jalan siapa saja yang ingin memahami firman Allah. Bahkan ketika perpustakaan Mesir saat itu terbakar, seluruh kitab hancur, hanya kitab tafsir Al-Munir tersebutlah yang masih utuh keadaannya. Sedulur, Syekh Nawawi Banten wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau dimakamkan di Jannatul Ma'la, Makkah, dan makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun beliau wafat di tanah Mekah, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah air. Demikian sedulur sejarah singkat Syekh Nawawi Al-Bantani atau Mbah Nawawi Banten, serta beberapa karomah beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.